bersama kita, semakin dikejar semakin menjauh. Sebelum lanjut kita belajar, saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allah, Ustadz Blangkon luar biasa ya. Ini kadang-kadang kalau tayangan-tayangan kayak gini bikin kita malu. Sehat, Betul. alhamdulillah nggak pakai oksigen, alhamdulillah masya Allah tabarakallah gitu ya. Tapi teman-teman kita yang mungkin afwan, punya keterbatasan, nikmat sehatnya lagi diambil sedikit sama Allah. Iya. Tapi ibadahnya luar biasa, sholat masih di masjid, bahkan jadi muazin. Ya kan, bener gak sih ketika seseorang masih mengejar duniawi akan menjauhkan dirinya dari rasa kekusyuan dalam beribadah? Apa iya? Mohon tausiahnya. Oke. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jemaah. Yeay! Jemaah. Yeay! Wih, jemaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kita diberikan satu tayangan dan diberikan satu ibrah contoh bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi fisik yang kurang, rasa sakit yang dia rasakan, masih memakai selang, masih memakai infus dan seterusnya, tapi masih mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan keimanan yang hakiki. Ketika seseorang mempunyai keimanan yang hakiki, mempunyai keimanan yang besar, mempunyai keimanan yang kuat, maka apapun kondisinya, maka dia tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, apakah seseorang yang masih mengejar duniawiyah, maka dia akan menjauh dan jauh dari kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya enggak. Enggak itu Iya. iya. Kalau seseorang masih mengejar duniawi, artinya apa jamaah? Bukan berarti kita sok-sokan. Oh, Ustadz Blangkon berarti sudah tidak duniawiyah, artinya tidak mau urusan duniawiyah. Boten-ngoten, tidak begitu. Tapi mari kita berusaha, mari kita belajar bahwa kita ingat dunia ini adalah mazro'ah. Dunia ini adalah tempat untuk menanam yang nantinya kita akan memetiknya di akhirat. Monggo di dunia silakan kita mencari urusan-urusan duniawi ya. Tapi sebagai satu wasilah untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau pernah menyatakan begini. Mangkanat ad-dunya himmatahu. Siapa orangnya yang dunia sebagai satu cita-citanya, faqrahullah fi qalbih, maka hatinya akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia sebagai satu tujuan hidupnya, maka hatinya difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa syamtahu, dan dia akan diberikan satu kehancuran syamlahu, berbagai macam urusan-urusan duniawianya akan dihancurkan, akan dicerai berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mencari duniawiyah, urusan duniawiyah, niati untuk ukhrawiyah. Caranya ngoten. Nikmati dunia boleh, monggo. Monggo silakan. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Betul. Masya Allah. Dan niatnya untuk ukhrawiyah. Untuk akhirat. Ya, Kalau betul. ada Pak Yai, kitab-kitab Al-Quran pengingat kita, enggak bener, jangan enggak ora kepanggih gitu ya. Makanya dalam konsep ini Mbak Caca, niati dan awali semua dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu namanya ukhrawiyah. Baik, jazakallah khair Ustadz Blangkon. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, Kasih. luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, semangat semuanya. Wah nih yang paling depan nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Mulyati dari Majelis Taklim An-Nisa, Kertabesuki, Wanasari, Kabupaten Brebes. Monggo, mau bertanya sama siapa Bu? Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Ya, pertanyaannya? Benarkah apabila kita ingin masuk surga itu hanya dengan ridho Allah, bukan dengan amalan yang banyak? Bukankah kita harus banyak beramal? Ibu amal banyak gak?
insya Allah. Baik kalau gitu terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, bener gak sih kalau kita mau masuk surga itu hanya karena ridho Allah, bukan karena amal kita? Terus kalau gitu ngapain kita beramal kalau gitu? Mohon tausiahnya. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, Kak Caca, serta guru-guru kami dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada semua sahabatnya dan sampai kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Nabi SAW? La yudkhilul jannah ahadukum. Tidak masuk surga seseorang di antara kalian disebabkan karena amal soleh. Akan tetapi masuk surganya kalian disebabkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama sahabat, engkau ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Karena engkau amalnya paling banyak, amalnya paling ikhlas, sholatnya paling khusyuk, puasanya yang paling benar, zakatnya yang paling benar. Siapa? Nabi SAW. Seluruh ibadah yang paling benar adalah Nabi SAW. Kata Nabi, wala ana, saya pun tidak. Saya pun tidak akan masuk surga karena amal saya illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka kalau pertanyaannya, kalau begitu untuk apa beramal soleh? Untuk apa kita beramal di dunia? Kalau masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmatnya Allah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 138. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Caranya wa'ati'ullah, taatlah akan perintahnya Allah, war rasul, juga perintahnya Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya. Berarti cara mendapat rahmat, taat perintah Allah. Yang suruh kita beramal soleh siapa? Allah. Yang perintahkan kita sholat siapa? Allah. Lalu dengan mengatakan, ya udah kalau gitu nggak usah sholat deh, kan yang bikin masuk surga rahmat Allah. Bagaimana mau dapat rahmat Allah kalau tidak sholat? Bagaimana mau dapat rahmat Allah kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada baginda Nabi SAW? Maka yang dikejar adalah bagaimana kita memperbaiki amal soleh kita supaya Allah merahmati kita, bukan meninggalkan amal soleh, tapi justru mengejar kualitas amal soleh supaya dapat rahmat Allah. Mengejar kualitas. Betul. Bukan justru malah males-malesan. Bukan. Ya udah deh, gini aja deh, sholatnya biasa aja deh supaya ya kan nanti yang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena sholat. Belum tentu yang khusyuk sholat. Oh enggak gitu Nggak pemikiran. gitu. Justru berusaha khusyuk, berusaha baik. Bajunya supaya dibagusin. Iya. Laki-laki pakai parfum wangi. Sajadahnya mukenanya harum wangi Masya Allah, kan gitu. mau ketemu Allah. Iya, Mau dirapi-rapiin. ketemu Caca aja rapi-rapi apalagi ketemu Allah. Subhanallah. Baik, terima kasih Ya. Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Luar biasa. Begitu logikanya Bu. Udah cukup menjawab nggih? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ayo yang sebelah sini nih, yang deket sama Ustadz Maulana nih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Soliha dari Jamiah Anisah Muslimat Kertabesuki Brebes. Mau bertanya sama siapa Ibu Solihah? Ingin bertanya kepada Ustadz Blangkon, Oke. Pertanyaannya? apakah benar apabila kita semakin mengejar jodoh dengan kriteria dan standar yang tinggi, maka Allah akan mempersulit untuk mendapatkannya? Bukankah kita mendapatkan harus memiliki, Pak Ustadz? Mohon Mendapatkan tausiahnya. harus memiliki. jodoh. Maksudnya bukan kita Pasangan. kalau mau mendapatkan memiliki kriteria-kriteria tertentu gitu. Ya. Jadi Mohon tausiahnya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Blangkon,
Kalau kita Oke. punya kriteria yang tinggi katanya, emang jodohnya jadi makin sulit. Udahlah kamu tuh jodoh udah terima aja lah apa adanya. Atau emang boleh kita punya, oh nggak mau dong saya maunya penghafal Ya, Quran. oke, Cie. oke. Saya maunya yang berseragam kayak Ustadz Blangkon misalkan gitu. Boleh nggak punya Oke. kriteria seperti itu? Mohon tausiahnya. Bapak Ibu hadirin yang dipun rahmati Allah jemaah. Jemaah. Weh jemaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, apakah kita boleh punya kriteria yang tinggi untuk menentukan jodoh kita? Ini pastinya adalah yang belum punya jodoh. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan bahwa tungkal khurmar artul arba, bahwa wanita itu dinikahi atas 4 hal. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidatid din taribat yadaka. Jadi yang pertama tentang hartanya, nek iso ndelek wong sing soge, mencari orang yang kaya, kemudian punya kecantikan, ketampanan yang luar biasa, kemudian keturunan yang begitu nasabnya jelas, dan yang keempat adalah punya ilmu-ilmu agama yang mumpuni, penghafal Quran, penghafal hadis. Tapi panjenengan kudu ya wero. Apa itu artinya? Ora iso. Kamu harus tahu diri siapa Anda. Nilaimu 6 mau mencari nilai 9, yang jomplang itu namanya. Apa maksudnya? Kalau kita punya kriteria yang sama, cari kriteria yang sama. Tapi kalau kriterianya yang tidak sama, ojo atik ngono, jangan begitu, carilah yang sepadan. Cari yang sepadan. Kalau nilainya 6 ya 6 aja. Kalau nilainya 7 ya 7 aja. Ojo dhuwur-dhuwur. Jangan tinggi-tinggi kriterianya. Jadi baiklah kalau begitu guru-guru kami, Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan dari tema kita hari ini, semakin dikejar, semakin menjauh. Karena ketahuilah ketika kita mengejar Allah, insya Allah rahmat kasih sayang Allah akan mendekati kita. Makanya aku dekat, engkau dekat, Aku jauh, engkau jauh. Dengarkan, ketika orang beribadah kepada Allah, yakin Allah akan membukakan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin Allah. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah, pemiliknya adalah Allah, maka dunia pun akan mendekat. Tapi ketika manusia itu mengejar dunia, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Jadi kalau hari ini dia ini bapak-bapak yang mau pergi kantor atau mau bekerja, siapapun, ya itu yang didapat. Tapi kalau mengejar, aku akan memberikan nafkah keluargaku, semoga itu jadi ibadah. Amin, Allahumma amin. Ustadz Syam boleh dong doa supaya semakin dikejar bukan semakin menjauh, tapi semakin dikejar semakin berkah dan semakin dekat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. يا الله رضام ينكمي بتهكن يا الله رحمة ينكمي بتهكن يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah semakin setiap hari Allah selalu memberikan ridhonya, rahmatnya atas usaha kita, istiqomah kita untuk mendapatkan ilmu setiap paginya dari Islam itu indah. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada guru-guru kami, kepada jamaah Islam itu indah yang sudah menonton Islam itu indah pada pagi hari ini. Sekarang saatnya saya beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.